Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Hari ini tentu banyak makanan. Kita bisa makan ketupat, kita bisa makan kalau tante saya itu dulu kalau lebaran dia masak itu semur, saudara. Wah, semur tapi dalamnya ada jengkolnya. Wih, sampai hari ini saya masih belum bisa makan jengkol, saudara. Saya trauma sebetulnya makan jengkol itu. Sebetulnya kalau saya tidak trauma itu mungkin saya masih bisa makan. Dua hal yang membuat saya trauma, saudara. Yang pertama adalah saya punya teman baik. Kadang-kadang dulu saya sering tidur di rumahnya. Saya senang tidur di rumahnya karena tempatnya nyaman dibandingkan tempat tidur di rumah yang saya tinggal. Jadi tidur di rumah dia itu lebih enak ya, ada kasurnya dan sebagainya. Hidupnya lebih bahagialah secara ekonomi. Nah, saudara, teman saya ini dan ibunya itu suka masak makan jengkol, saudara. Mamahnya itu ibunya kalau masak sambal, saudara, wah enak sekali. Bikin sambelnya ibu ini itu luar biasa. Nah, teman saya itu mamanya suka beli jengkol. Dan mereka kalau makan jengkol itu mentah, saudara. Belum dimasak. Dan teman saya itu kalau makan jengkol, tak begitu, sambal, jas begitu, dia makan. Krauk, 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 gitu. Nah, setelah dia makan, saudara, dia lupa kalau orang yang habis makan pete atau jengkol itu, kalau buang air itu tidak boleh sembarangan. Ya, tapi harus sungguh-sungguh di klosetnya. Karena kalau tidak, wow itu pewangi yang sudah dipakai tahunan. Nah, suatu hari ada doa malam di rumah ibu rohani saya. Lalu kemudian kita mulai jam 8 begitu sampai jam 12 atau jam 1 pagi. Dan itu kalau doa malam. Wah, yang datang banyak, saudara. Bisa 30, bisa 40 orang itu di rumahnya. Dan orang semangat untuk mengikuti doa malam. Saya harus berkata jujur bahwa seringkali doa malam itu tidak diminati. Padahal di sanalah sebetulnya letak rahasia pertumbuhan, letak rahasia pemulihan, letak rahasia kuasa Tuhan dimanifestasikan. Oleh karena itu saya dorong saudara untuk Selasa datang doa, saudara. Datang doa, nikmati anugerah Tuhan. Sehingga ketika firman itu disampaikan, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapkan waktu untuk sungguh-sungguh berdoa, menikmati anugerah Tuhan. Nah, sementara kita menyembah Tuhan, begitu ya, memuji Tuhan. Saya ingin ke toilet, saudara. Saya pergi ke toilet, lalu kemudian sebelum masuk, waduh, itu toilet, saudara, baunya luar biasa. Saya tahu ini siapa orang yang habis buang air kecil di situ. Saya panggil teman saya, namanya Eko. Eko, sini. Kamu buang air di sini, tidak masukkan ke kloset. Kamu tidak siram. Sekarang baunya kayak seperti ini. Ya baunya bau jengkol, saudara. Bau banget, saudara. Sampai siram pakai rinso, ya, gosok pakai rinso, masih bau, saudara. Waktu itu kan tidak seperti sekarang ya, banyak pembersih lantai, pembersih macam-macam itu. Wow, siram berapa kali, kosek.
nggak hilang-hilang, saudara. Sampai mungkin 30 menit, hampir 1 jam dia ngusek. Setelah itu dia berkata kepada saya, udah hilang. Kalau saya cek, wah udah, lain kali kamu kalau buang air habis makan jengkol, buang di klosetnya. Jangan ditempel di tembok, sehingga baunya luar biasa. Ya, sorry, lupa katanya. Nah sejak itu saudara, saya merasa bahwa jengkol itu baunya luar biasa. Yang kedua adalah di rumahnya dia. Dia juga sama, saudara, makan jengkol, baunya luar biasa. Sejak itu saya berpikir bahwa jengkol ini makanan yang mengerikan, menimbulkan bau yang sangat menyengat, yang luar biasa. Nah, disajikan jengkol, tapi saya tidak pernah memakan jengkol karena trauma, saudara, dengan 2 peristiwa itu. Oleh karena itu, saya tidak atau belum bisa makan jengkol sampai hari ini. Tante saya kalau lebaran masak jengkol, saudara, semur jengkol. Semur Betawi itu, saudara, nasi uduk. Wow, hauce secingping. Enak gila itu ya bahasa Indonesianya. Hauce secingping. Enak gila. Nah, saudara, kita menikmati hidangan yang mungkin dibagikan oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita yang mungkin membuatnya. Kita bisa menikmati bersama, kebersamaan di hari libur ini. Puji Tuhan, saudara, kita akan lanjutkan di Ulangan pasal yang keempat, ayat 9 sampai 13 saja. Nanti saudara dia akan bantu kita membacakan ini. Dan saya berdoa ini akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat rahmat-Mu. Bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami ingin menikmati firman Tuhan hari ini. Menjadi makanan rohani kami. Dan kiranya kami boleh semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan adik. Ulangan 4 ayat 9 sampai 13. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit, dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Puji Tuhan, saudara. Saudara, firman Tuhan ini sangat penting untuk kita. Firman Tuhan berkata, ingatlah tentang apa yang telah Tuhan lakukan. Perhatikanlah apa yang sudah engkau lihat. Bukan hanya ingat, tetapi juga apa yang sudah dilihat. Peristiwa-peristiwa besar yang telah mereka alami dalam perjalanan. Tetapi saudara, firman Tuhan ini merupakan firman yang tidak berhenti hanya sampai pada dirinya. Kenapa? Karena mereka punya keturunan-keturunan. Dan keturunan-keturunan ini harus tahu tentang Allah. Harus tahu tentang siapa yang membebaskan mereka dari Mesir. Siapa yang telah memanggil Abraham, Ishak dan Yakub, bapa leluhur mereka. Anak-anak mereka, keturunan mereka harus tahu. Oleh karena itu, bukan hanya kita diminta untuk mengingat, diminta untuk terus memperhatikan, memelihara, menjaga dan melakukan hukum itu,
Tetapi juga Musa berkata, perhatikanlah anak-anakmu. Dan itu harus kau ceritakan kepada anak-anakmu, kepada cucumu, kepada cicitmu, kepada buyutmu, kepada canggahmu, kepada warengmu. Ya. Benar gak urutannya nih? Benar. Anak, cucu, cicit, buyut, canggah, wareng. Betul. Keturunan ke berapa itu? Anak, cucu, cicit, buyut, canggah, wareng. 5. Ya, garis keturunan ke-5. Mereka juga harus tahu tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan. Mereka juga harus tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Firman Tuhan mereka juga harus tahu. Supaya mereka tahu, Musa berkata, ajarkanlah itu kepada anak cucumu, cicitmu, dan seterusnya. Ya, ajarkanlah itu, beritahukanlah itu kepada anak-anak, cucu, cicit, buyut, canggah, warengmu. Kalau kita masih bisa hidup sampai bisa melihat buyut itu luar biasa. Sebetulnya untuk melihat buyut itu gampang sebetulnya. Kawin muda. Ya, saya melihat ada orang yang umurnya baru 45 tahun tapi udah punya cucu. 45 tahun sudah punya cucu. Itu cucunya nikah, dia masih bisa punya cicit loh, saudara. Ya, umur 70 dia udah bisa punya buyut itu. Wah, itu kalau anak cucunya kawin muda juga. Kalau kawin tua ya nggak punya anak, susah. Beritahukanlah itu. Saudara, saya ini termasuk orang yang tidak pernah berjumpa dengan kakek nenek saya. Ya, kalau kakak saya masih berjumpa dengan kakek nenek. Jadi ketika saya lahir, nenek saya meninggal, sudah meninggal. Ketika saya lahir, kakek saya dari papa, nenek saya dari papa juga sudah meninggal. Ketika saya lahir, kakek saya dari mama juga sudah meninggal. Jadi saya tidak kenal siapa kakek saya. Hanya lihat fotonya saja di antara mereka. Tapi wajahnya, face-nya, ya seperti yang digambar itu. Tapi saya tidak pernah berbicara, bercakap-cakap dengan mereka. Tapi mama saya ini suka cerita, saudara. Dulu engkong itu kalau kerja seperti ini. Dulu engkong itu seperti itu. Dulu emak itu kalau masak seperti ini. Dulu emak itu kalau ngurus anak-anak seperti ini. Jadi mama saya suka memberitahukan bagaimana dulu engkong dan emak atau kakek nenek itu bekerja, membangun usahanya. Siapa saja keluarganya dia cerita. Beritahukan. Ya. Diminta atau tidak dia cerita saja. Ya. Dia beritahukan. Engkong, foto-foto ditunjukkan. Ini engkong dari sini, ini emak di sini, ini saudaranya, ini sepupunya, ini kakaknya, ini adiknya. Wah, dia cerita. Sehingga saya yang tidak pernah tahu tentang generasi di atas saya, sekarang saya bisa menceritakan itu kepada anak saya. Dulu emak engkong itu seperti ini. Dulu pekong ya, berarti apa? Kongco. Berarti apa? Jadi kalos itu berarti cicit. Cerita, ya. Beritahukan kepada mereka. Walaupun tidak ada fotonya, ya. Mereka bisa mengerti. Dan itulah yang seharusnya dilakukan juga kepada anak-anak kita tentang Tuhan. Kita memberitahukan kepada mereka tentang apa yang difirmankan Tuhan. Kita memberitahukan kepada anak-anak kita apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, bagaimana Tuhan
menebus orang tuanya, dan bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Anak-anak tidak boleh diabaikan, saudara. Mereka harus kenal Tuhan. Mereka harus tahu siapa juru selamatnya. Mereka harus menyembah Allah yang hidup. Jangan membiarkan mereka hidup tanpa Tuhan. Jangan pernah membiarkan mereka berjalan tanpa firman Tuhan. Jangan pernah membiarkan mereka hidup tanpa beribadah kepada Allah. Kita sebagai orang tua harus memastikan itu. Anak-anak kenal Allah juru selamatnya yang telah membebaskan. Mereka harus tahu Yesus yang mati di kayu salib. Kita harus memberitahukan itu kepada anak-anak kita. Dan kata memberitahukan itu merupakan satu hal yang sangat penting. Karena kata memberitahu itu juga kata yang berarti memberitakan. Dan kata memberitakan itu berarti mengabarkan, memproklamasikan, memproklamirkan Allah kepada anak-anak. Mendeklarasikan tentang apa yang dilakukan Tuhan kepada anak-anak. Dan memberitahukan ini, tahukah saudara, artinya menginjil. Karena yang saudara bawa adalah Allah. Yang saudara bawa adalah firman Tuhan. Yang saudara beritahukan itu kepada anak-anak adalah hal yang paling penting. Yang harus ada dimiliki oleh anak-anak. Oleh karena itu ketika saudara memberitahukan tentang Allah, tentang firman-Nya, saudara sedang membawa kabar sukacita ini kepada anak-anak. Kepada cucu, kepada cicit. Saudara sedang membawa kabar baik kepada mereka. Sehingga jangan segan-segan. Jangan tahan-tahan. Karena itu merupakan kabar baik. Harus segera diberitahukan. Harus segera diberitahukan. Jadi saudara memberitahukan tentang Tuhan dan firman-Nya kepada anak-anak berarti orang tua sedang menginjil kepada anak-anak. Jadi jangan berpikir bahwa menginjil itu harus jauh di sana, saudara. Harus pergi ke Ethiopia, harus pergi ke Afrika, harus pergi ke Mongolia, harus pergi ke Tibet, harus pergi ke Thailand, harus pergi ke ujung-ujung bumi, di puncak gunung. Sudah memberitakan Injil bisa kepada anak-anak kita. Karena firman Tuhan berkata, ya jelas Alkitab mengatakan ayat yang ke-9, beritahukanlah kepada anak-anakmu. Kata beritahukanlah berarti saudara perlu menginjili anak-anak saudara. Saudara harus membawa kabar baik itu kepada anak-anak. Jangan berpikir orang lain terlebih dahulu. Bagaimana dengan anak-anakmu? Sudah kenalkah mereka dengan Allah, Juru Selamat di dalam Yesus Kristus? Mereka adalah orientasi penginjilan pertama kita tentang firman Tuhan. Memberitakan Injil kepada anak-anak. Sudahkah saudara memastikan keselamatan anak-anak saudara? Beberapa minggu yang lalu atau minggu kemarin diumumkan tentang katekisasi anak-anak. Ada beberapa anak yang memutuskan untuk dibaptis. Ada beberapa anak yang memutuskan untuk menerima Yesus dalam diri mereka. Dan saya ingin memastikan mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Beritakan Injil kepada anak-anakmu berkenaan dengan apa yang dilakukan Tuhan, berkenaan dengan kasih-Nya, berkenaan dengan anugerah-Nya, berkenaan dengan pribadinya. Pribadinya seperti apa, saudara? Lihat dikatakan begini. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit. Dan gelap gulita, dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu, dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa
tak kamu lihat, hanya ada suara. Saudara, inilah Allah yang menjumpai mereka, yang perlu diberitahukan kepada anak-anak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, coba lihat Amsal 22 ayat 6. Coba bacakan di Amsal 22 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik, saudara. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita perlu memberitakan Injil kepada anak-anak. Mendidik mereka mengenal Allah, mengenal firman-Nya. Seperti mama saya cerita tentang kakek nenek saya. Dia cerita apa yang dilakukan. Sampai hari ini, setua ini, saya masih ingat cerita mama saya tentang kong saya. Tentang mak saya. Walaupun saya tidak pernah berjumpa secara pribadi. Tapi rasanya dengan cerita yang saya dengar dari mama, serasa saya pernah berjumpa dengan dirinya. Serasa saya bisa membayangkan seperti apa engkong saya, kakek saya. Didik saudara, supaya tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Kalau saudara tidak ingin anak saudara tersesat, injili mereka. Beritakan Injil, beritakan kabar baik kepada mereka. Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Berapa banyak orang tua hari ini menangis karena anak-anaknya rusak karena narkoba, karena anak-anaknya rusak karena pergaulan, karena anak-anaknya tidak menghormatinya, karena anak-anaknya menjadi jahat, anak-anaknya ada di penjara, anak-anaknya berperilaku yang tidak wajar. Saudara, orang tua banyak menangis tentang anak-anaknya. Seringkali saya berkata, lebih baik kita menangis lebih baik kita melihat anak menangis, karena kita dalam tanda kutip paksa untuk mengenal Allah dengan baik. Saya bawa anak-anak ke gereja ketika mereka masih tidur. Paksa ke gereja. Setelah besar kita tidak bisa melakukannya. Setelah besar bukan anak-anak yang menangis, tapi orang tua yang menangis. Kalau saudara tidak ingin menangis seperti firman Tuhan katakan, saudara sebagai orang tua mengalami ketentraman, bahagia, sukacita, didiklah anak-anakmu dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ada banyak orang mendidik dengan cara kasar, dengan ucapan yang kasar, yang bahkan kotor. Perkataan-perkataan yang menyakitkan, membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Didiklah anak-anak sesuai dengan kebenaran, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, sesuai dengan firman Tuhan. Maka mereka akan menghormati saudara, maka mereka akan mencintai saudara, mereka akan menjadi tongkat yang kuat di tangan saudara. Mereka akan menjadi pribadi yang akan membahagiakan hidup saudara. Amin. Saudara ingin berbahagia dengan anak-anak saudara, bersuka cita melihat anak-anak saudara, didik mereka,
ajari mereka, injili mereka, beritahukan tentang Allah dan firman-Nya kepada mereka. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, untuk kasih setia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami rindu kami dan keluarga kami adalah keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Kami berbahagia dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, kesibukan kami, dan kebersamaan kami dengan keluarga kami. Kami menikmati berkat terbaik yang Tuhan anugerahkan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati hari ini, selamat menikmati ketupat saudara, selamat menikmati semur saudara. Kalau ada jengkol, selamat menikmati jengkol saudara. You are blessed.